Aduh, gatal banget ini kepala. Kenapa ya? Rasanya kayak ada yang lari-larian di rambutku. Sebel banget. Setiap hari garik-garik terus sampai kulit kepala lecet. Kalian pernah ngerasain hal yang sama nggak sih? Awalnya aku kira ini cuma ketombe biasa, tapi kok makin hari makin menjadi gatalnya. Sampai-sampai waktu lagi asyik nongkrong sama teman-teman, aku nggak bisa fokus. Bawaannya mau garuk kepala terus. Malu banget kan? Teman-temanku sampai nanya, kamu kenapa sih garuk-garuk terus? Nggak keramas ya? Duh, rasanya pengen ngumpet aja. Kalian tahu nggak? Ternyata masalah ini berawal dari kebiasaan sepeleku. Aku tuh suka banget main di luar. Kadang main bola di lapangan, kadang sepedaan, keliling komplek. Namanya juga aktivitas outdoor, pasti keringetan. Dan rambut jadi lepek, kena debu. Nah, masalahnya, aku sering banget malas keramas setelahnya. Pikirku, nanti aja deh mandinya. Capek, besoknya juga gitu. Sampai akhirnya rambutku jadi sarang masalah. Awalnya cuma gatal biasa. Lama-lama rasanya ada yang gigit-gigit kecil. Pas aku ISENG periksa pakai sisir rapat. Ya ampun, kaget setengah mati. Ada makhluk-makhluk kecil yang gak diundang lagi party di kepalaku. Iya, benar. Kutu. Jijik banget. Dari situ aku baru sadar betapa pentingnya menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala. Malas keramas setelah beraktivitas kotor itu bahaya banget, teman-teman. Keringat, debu, dan kotoran yang menumpuk bisa jadi undangan super mewah buat kutu dan bakteri buat tinggal di kepala kita. Bayangin aja, kepala kita yang seharusnya jadi mahkota, malah jadi apartemen gratis buat mereka nggak mau kan? Selain bikin gatal nggak karuan, kutu juga bisa bikin kulit kepala kita iritasi, luka, bahkan infeksi kalau digaruk terlalu kencang. Belum lagi rasa malunya itu loh. Ampun deh. Aku langsung panik dong. Gimana cara ngilangin kutu-kutu ini? Aku coba tanya sana-sini, browsing di internet, sampai akhirnya aku nemuin beberapa cara ampuh. Pertama dan yang paling utama, rajin keramas, minimal 2 hari sekali. Apalagi kalau habis beraktivitas yang bikin keringetan. Saat keramas, pastikan kita pijat kulit kepala dengan lembut pakai ujung jari. Bukan kuku ya, biar semua kotorannya keangkat. Terus bilas sampai benar-benar bersih. Jangan sampai ada sisa sampo yang menempel. Nah, selain keramas rutin, ada juga cara tradisional yang ternyata ampuh banget. Aku coba pakai sisir serit. Itu loh sisir yang giginya rapat banget. Setiap habis keramas, pas rambut masih setengah basah, aku sisir pelen-pelen dari pangkal sampai ujung rambut. Dan beneran loh, kutu-kutu dan telurnya pada nyangkut di sisir itu. Memang butuh kesabaran ekstra, tapi hasilnya sepadan. Aku lakuin ini setiap hari selama seminggu. Awalnya masih banyak yang kejaring, tapi lama-lama makin sedikit, dan akhirnya bersih total. Lega banget rasanya. Ada juga beberapa bahan alami yang bisa kita manfaatkan. Misalnya minyak kelapa atau minyak zaitun. Caranya gampang, oleskan minyak ke seluruh rambut dan kulit kepala sebelum tidur. Terus tutup pakai shower cap atau handuk. Biarkan semalaman. Minyak ini bisa bikin kutu jadi lemas dan susah bergerak. Jadi besok paginya pas kita keramas dan sisiran pakai serit, mereka lebih gampang dibasmi. Selain itu, aroma dari beberapa minyak esensial seperti tea tree oil atau minyak lavender juga katanya nggak disukai sama kutu. Bisa dicampurkan beberapa tetes ke sampo kita. Tapi ingat, kalau mau pakai bahan-bahan alami, pastikan dulu kita nggak alergi ya. Pelajaran penting lainnya adalah jangan pernah berbagi barang-barang pribadi yang nempel di kepala, misalnya sisir, handuk, topi, bantal, atau bahkan ikat rambut. Kutu itu jago banget lompat dan pindah dari satu kepala ke kepala lain lewat benda-benda ini. Jadi, barang pribadimu ya untuk kamu sendiri. Kalau di rumah,
ada yang kena kutu. Sebaiknya semua anggota keluarga juga ikut diperiksa dan diobati bering-bering, biar nggak saling menularkan. Jangan lupa juga buat mencuci spray, sarung bantal, dan handuk dengan air panas buat memastikan semua kutu dan telurnya mati. Proses membasmi kutu ini memang nggak instan. Aku butuh waktu sekitar 1 sampai 2 minggu sampai kepalaku benar-benar bersih dan bebas gatal. Kuncinya cuma satu, konsisten dan telaten. Jangan menyerah di tengah jalan. Setiap hari aku cek, setiap hari aku sisir, dan yang paling penting, aku nggak pernah lagi malas keramas. Capek sedikit setelah main itu wajar. Tapi jangan sampai rasa malas itu bikin kita sengsara karena gatal-gatal. Kesehatan dan kebersihan diri itu nomor 1. Sekarang, kepalaku sudah bebas dari drama gatal-gatal. Rasanya lega banget, aku bisa beraktivitas dengan nyaman, bisa kumpul sama teman men, tanpa harus nahan malu buat garuk-garuk. Rambutku juga jadi lebih sehat dan wangi. Dari pengalamanku ini, aku jadi sadar kalau hal-hal kecil yang sering kita sepelekan, seperti malas keramas, ternyata bisa bawa masalah besar. Jadi buat kalian semua yang dengerin ceritaku ini, yuk mulai sekarang lebih peduli lagi sama kebersihan rambut. Jangan tunggu sampai kepala kalian jadi sarang kutu dulu, baru panik. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati kan? Cukup dengan rutin keramas, jaga kebersihan barang-barang pribadi, dan hindari kontak langsung dengan orang yang punya kutu. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Rambut sehat, bersih, dan bebas kutu itu bikin kita jadi lebih percaya diri. Kalian punya pengalaman serupa atau mungkin punya tips lain yang lebih jitu buat basmi kutu? Boleh banget lo sharing di kolom komentar di bawah. Kita bisa saling berbagi informasi dan pengalaman, biar nggak ada lagi yang menderita karena masalah kutu rambut ini. Ingat ya, menjaga kebersihan itu adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan kesehatan kita. Semoga cerita pengalamanku ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan sampai kejadian yang aku alami terjadi juga sama kalian. Yuk, kita sama-sama jadi generasi yang lebih peduli sama kebersihan dan kesehatan diri. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dan tips-tips bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!